Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep baru. Nah, untuk ikannya aku pakai ikan cakalang dan bumbu yang sangat banyak dan medok. Nah, untuk bahan-bahannya silakan dipersiapkan. Ada cabai merah kering sekitar 7 buah, kemudian ada cabai merah yang segar 3 buah. Kemudian ada cabai rawit sesuai selera, kalau suka pedas bisa ditambah. Kemudian ada 2 buah tomat. Kemudian ada 1 ruas jahe. Ada 1 genggam bawang merah, 6 siung bawang putih. Kemudian ada daun jeruk dan 4 kemiri. Nah, silakan untuk bawang merahnya boleh dipotong-potong terlebih dahulu. Bawang putih juga mau aku potong jadi 2-3 bagian. Ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat semua proses grinder. Kemirinya juga sama, silahkan dipotong kecil terlebih dahulu. Begitu pula dengan cabai merah besarnya, kemudian cabai rawit dan cabai merah besar yang kering. Nah, aku pakai cabai merah yang kering ini agar nanti warnanya lebih pekat dari biasanya. Kemudian tomatnya juga sama. Kalau kita hanya bermodalkan cabai merah yang segar, itu warna merahnya kurang medok dan kurang berwarna. Jadi perlu pakai yang kering. Nah, jahe kemudian daun jeruknya silahkan dipotong juga, tapi untuk daun jeruknya cuman perlu disayat saja. Nah, ini ikan cakalangnya aku pakai 1 keranjang. Silakan dipisahkan dari tulang bagian tengah dan tulang di samping-sampingnya. Ini aku mau suwir, tapi suwirnya itu potongannya besar, teman-teman. Biasanya kan kalau suwir itu kecil. Nah, kalau sekarang aku mau yang besar. Nah, seperti di video ya ukurannya. Kemudian bahan-bahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya di atas piring silahkan di grinder. Karena grinderku kecil, jadi aku akan grinder 3 kali sepertinya sampai semua bahan itu halus dan sedikit kasar. Kalau teman-teman punya yang lebih besar itu bisa langsung satu proses sekaligus ya, biar tidak terlalu lama. Nah, ini aku tuang semua bahannya di atas baskom dan dipanaskan. Silakan ditambahkan dengan daun jeruk. Teman-teman boleh tambahkan minyak sesuai selera, tapi di sini aku memang pakai sedikit saja. Karena memang meskipun tanpa minyak, bumbu yang kita blender itu atau grinder itu pasti enak juga kok sama rasanya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ada 2 sendok teh kunyit bubuk. Jangan terlalu menggunung ya, jadi kalau aku sebutin sendok makan, sendok teh itu biasa takarannya, tidak boleh menggunung. Kemudian masukkan ikan cakalangnya pada saat bumbunya itu sudah benar-benar habis airnya. Kalau sudah habis airnya berarti itu boleh dimasukkan ikan cakalangnya. Kalau sudah, bisa tambahkan air dan dipanaskan sampai airnya menyusut seperti di video ini kalau sudah. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep ikan kerapu dengan saus sambal yang sangat nikmat banget. Pedasnya juga pas, manisnya pas, gurihnya juga pas. Nah, ini ikan kerapunya juga sangat segar. Aku baru beli di pasar. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman bisa cek di deskripsi atau bisa ditulis di kertas. Nah, untuk bahan yang pertama silakan siapkan 15 siung bawang merah ukuran besar. Nah, ini ada campuran yang ukuran kecil juga ya. Kemudian ada 6 siung bawang putih ukuran sedang menuju besar.
Untuk bawang merah dan bawang putihnya silakan dibelah menjadi 2-3 bagian agar nanti pada saat di grinder lebih cepat hancur atau halus. Kemudian ada 2 cabai merah besar, 2 buah, 4 cabai hijau besar dipotong juga menjadi 3 bagian. Kemudian ada daun bawang pre, silakan dipotong atau diiris tipis-tipis. Kita pakai bagian hijau dan putihnya. Jadi daun bawang pre ini tidak bisa di skip ya, karena itu menambah aroma masakan. Kemudian aku juga ada 6 ekor ikan kerapu yang akan dibaluri dengan perasan lemon untuk menghilangkan bau amisnya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian kunyit bubuknya silakan ditambahkan sekitar 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1,5 sendok teh ketumbar. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya di grinder dengan air tanpa minyak agar lebih sehat. Kemudian sesekali bisa ditambahkan cabai merah besarnya. Karena kalau dimasukkan sekaligus tidak muat ya. Nah, ini tekstur yang aku mau tidak terlalu halus, jadi masih ada bentuk dari bawangnya dan cabainya. Kemudian jika marinasi ikan kerapunya sudah cukup sekitar 15 menit, boleh digoreng dengan api yang sedang saja. Jangan lupa dibalik jika ikan sudah berwarna kuning kecoklatan. Jika kedua sisi sudah matang, silakan diangkat dan sisa minyaknya dipakai untuk menumis bumbu yang sudah kita grinder sebelumnya. Jadi kita tidak pakai minyak yang baru, kita akan pakai minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng ikan. Jangan lupa sesekali diaduk, kita akan masak sampai airnya itu menyusut. Tambahkan daun bawang pre dan diaduk kembali hingga tercampur merata. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau mau ditambahkan kaldu ayam juga boleh, tapi di sini aku skip saja. Kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh kecap Inggris, 1 sendok teh kecap ikan. Kemudian untuk minyak wijennya dipakai lebih banyak agar aromanya itu harum. Kita pakai 1 sendok makan sudah cukup. Kemudian diaduk-aduk agar tidak gosong. Nah, ini sudah selesai ikan kerapu goreng dan sambal yang sangat nikmat, dimakan dengan nasi yang panas juga sangat nikmat. Ini mudah sekali, bisa kalian coba di rumah dengan bahan yang sederhana. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep nasi goreng telur asin. Aku juga tambahin kerupuk telur asin, tapi ingat ya, ini tidak asin sama sekali, tapi rasanya lebih ke gurih. Jadi teman-teman yang suka gurih dan nasi gorengnya mau yang aroma bakaran, nah ini cocok buat kalian. Silahkan siapkan 3 siung bawang putih dipotong jadi 2-3 bagian. Kemudian ada 5 siung bawang merah yang ukuran besar. Silahkan dipotong kecil juga.
Kalau sudah siap silakan dicincang kasar atau dicincang halus, itu tergantung teman-teman. Kalau mau rasanya lebih crunchy dipotong kasar aja. Aku ngecincangnya langsung pakai chopper manual aja, yang tidak punya bisa dicincang pakai pisau biasa. Yang mau samaan kayak aku, untuk alatnya ini di toko oren udah banyak banget dan harganya murah. Aku lupa harganya, tapi kalian bisa cek sendiri di toko oren. Nah, ini teksturnya udah pas. Nah, ini aku beli telur asin ya. Ini dapat dari saudaraku beli. Jadi tinggal digoreng aja nanti. Kemudian ada telur asin mentah 2 buah. Nah, jadi tekstur atau bentukan kerupuk telur asinnya itu seperti di video ya. Lalu aku pakai mie burung dara. Aku pakai 2 keping saja, ini sudah cukup, atau 3 juga boleh. Silahkan panaskan air. Silahkan masak mienya sampai sedikit lunak, jangan terlalu masak karena nanti kan kita akan goreng lagi di wajan penggorengan bersama dengan nasinya. Nah, kita aduk-aduk sebentar agar tidak terlalu matang, jangan ditinggal ya teman-teman. Kalau ditinggal nanti bisa kematangan teksturnya. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa cek di video, ini udah pas ya, jadi masih ada keras, bagian kerasnya itu tidak masalah, nanti juga bakalan matang karena kan ini masih panas ya, jadi masih ada proses pemasakan pada mie-nya. Yang nggak punya mie burung dara boleh pakai mie instan yang banyak di toko, karena untuk mie yang penting mie kuning aja. Kemudian aku juga panasin minyak goreng. Kalau sudah panas, aku goreng kerupuknya. Ini coba 1 terlebih dahulu ya. Jadi tes kepanasan minyak itu, tambahkan 1 kerupuk dulu. Kalau udah mekar dan sudah crunchy, berarti minyak sudah panas. Kalau dirasa sudah pas, boleh tuh ditambahin banyak-banyak. Nah, ini rasa untuk kerupuk asinnya atau keripik asinnya itu lebih ke gurih, gak asin sama sekali. Dan rasanya itu seperti telur asin tapi tidak asin. Nah, gimana tuh teman-teman? Jadi rasanya enak-enak aja. Jadi teman-teman jangan khawatir ini bakal keasinan, ini nggak bakal asin sama sekali. Nah, aku udah cari di toko oren untuk yang jualan kerupuk asin, ini sepertinya belum ada. Jadi teman-teman yang tidak punya bisa diganti dengan kerupuk yang lain. Nah, ini untuk telur asinnya yang mentah mau aku goreng terlebih dahulu. Kita hancurkan putih telur dan kuning telurnya. Nah, ini aku pertama kali masak telur asin mentah, biasanya yang udah matang ya teman-teman. Jadi memang untuk kuning telurnya itu masih utuh, kayak sudah masak gitu ya. Nyanyaku dibantu sendok aja karena ini memang kuning telurnya agak sedikit keras. Aku nggak tahu ya aslinya tuh gimana, apa ini udah proses terkena masak atau gimana, aku nggak paham sama sekali. Yang penting ini telur asin mentah aja kita hancurkan, di orak-arik seperti telur biasanya. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang. Oh ya, aku lupa, ini aku pakai minyak sedikit aja, sisa dari kerupuknya. Jangan terlalu banyak minyak, agar nanti tidak terlalu mengganggu pada saat kita mengunyah ya. Kalau dirasa kurang minyaknya bisa ditambahin sisa minyak hasil penggorengan kerupuk. Nah, ini aromanya aja udah sedep banget.
Kita akan tumis bawang merah dan bawang putih sampai dia harum. Kalau sudah harum bisa masukkan mie kuning atau mie burung darahnya. Kita aduk-aduk sampai mie kuningnya itu tidak melengket satu sama lain. Lalu tambahkan 1-2 porsi nasi putih. Ini nasi putih sudah keluar dari kulkas, jadi sisa semalam dan didinginkan di dalam kulkas, jadi pas untuk dibuat nasi goreng. Silakan tambahkan minyak wijen sekitar 2 sendok makan, kecap ikan 2 sendok makan. Lalu ada saus tiram 1,5 sendok makan. Tambahkan sedikit kecap asin, setengah sendok makan saja sudah cukup. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, ini udah merata. Silakan kalian coba. Nanti kalau memang ada yang kurang bisa ditambah. Tapi untuk minyak wijen, kecap ikan, dan kecap manis atau kecap manis ya, jangan ditambah. Kalau memang ada rasa yang kurang, silahkan tambahinnya itu di garam dan di gula. Jadi permainan garam dan gula saja, atau yang suka kaldu ayam juga boleh. Terima kasih teman-teman.